Senyum, senyum yang sangat lebar yang mungkin bagi dia sangat ramah senyum itu. Kemudian dia mengangguk, senyum mengangguk, terus Bu Asih menundukkan kepalanya. Dan yang Ibu Asih lihat adalah seorang wanita dengan rambut yang basah, dengan kapas yang masih menempel di mata, di hidung, kemudian di telinganya tapi mengeluarkan darah. Aku mau gigiku kembali. Gigiku belum semuanya pulang. Jadi karena dia ini kepalanya itu kan terburai ya. Iya. Giginya ada yang lepas dan belum ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Di video sebuah kisah misteri kali ini ada segmen baru untuk sahabat-sahabat, segmen sahabat misteri. Yang mana di segmen sahabat misteri ini, sahabat sebuah kisah misteri yang ada di Jambi dan sekitarnya yang ingin membagikan pengalaman misteri, menceritakan pengalaman misterinya langsung, datang duduk di sini podcast langsung bareng saya di studio sebuah kisah misteri. Dan di segmen sahabat misteri yang pertama, setelah Putra kemarin menceritakan satu pengalaman misteri, alhamdulillah impact-nya besar sekali. Banyak sahabat-sahabat yang DM, yang WA ke admin ingin langsung menceritakan pengalaman misteri. Dan di samping saya pada sore hari ini sudah ada sahabat misteri yang bernama Nindi. Assalamualaikum Nindi. Waalaikumsalam. Oke, Nindi di sini akan membagikan pengalaman misteri, cerita misteri langsung yang beliau alami untuk sahabat-sahabat misteri semua. Tapi sebelum sahabat mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Nindi, untuk sahabat yang baru bergabung, sahabat jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa bagikan video sebuah kisah misteri sebanyak-banyaknya ke sosial media sahabat-sahabat. Jangan lupa follow akun Instagram saya di rio.wijaya91, Instagram sebuah kisah misteri official, dan akun TikTok sebuah kisah misteri. Untuk sahabat yang masih ingin menuliskan cerita, ingin dibagikan, boleh tulisan sahabat kirim ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Jadi gimana horornya, serunya, ngerinya segmen sahabat misteri kali ini? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Assalamualaikum Nindi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat banget. Alhamdulillah kita sudah atur waktu. Akhirnya bisa juga kita duduk podcast bareng di sini. Benar. Nindi nih Jambi di mananya nih? Di daerah Sungai Duren. Di daerah Sungai Duren, nggak terlalu jauh lah ya datang ke sini. Iya. Nah, jadi Nindi ini sahabat misteri yang bakal cerita nih. Ceritanya kira-kira apa? Kasih kisi-kisinya sedikit boleh nggak? Sedikit kisah-kisah horor yang mungkin bisa membuat teman-teman merinding juga, pengalaman ini dari kecil sampai ya sekarang inilah. Oh, berarti beberapa pengalaman nanti langsung diceritain langsung ya? Ya, dan beberapa pengalaman dari orang-orang terdekat atau kayak tetangga, teman, saudara, orang tua seperti itu. Oke, siap-siap. Nindi ada Instagram nggak? Ada, boleh di follow di @nindi_skr_asri. Oke, siap. Jadi penasaran ya, ceritanya banyak nih Nindi bilang. Jadi kita minta saja Nindi menceritakan pengalaman misterinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Nindi, tinggal di Jambi di Sungai Duren. Kebetulan di sini udah sekitar 8 atau 7 tahun. Jadi di sini Nindi mau bagi-bagi cerita horor Nindi dari kecil, yang bermula saat Nindi yang susah makan walaupun sekarang udah gemuk. Susah makan, kalau disuruh makan pasti nanti nangis, sampai sering sama mama dibilang, kalau kamu nggak makan, kamu dimakan setan atau kalau nggak diculik setan. Dan ya nama anak kecil mungkin nggak percaya sih yang namanya setan kan. Akhirnya ada satu kejadian di mana Nindi bener-bener percaya kalau setan itu ada ketika Nindi yang selalu tugas buat nutup pintu ketika maghrib. Mulai berjalan ke pintu saat itu mungkin sekitar jam 6 kurang. Harus melamun dulu di depan pintu sebelum nutup pintu untuk melihat orang. Tiba-tiba di depan rumah Nindi yang posisinya ada 2 rumah, 1 rumah kosong dan sebelahnya lagi ada rumah produksi UMKM kerupuk seperti itu. Itu di Jambi? Di Lampung kebetulan. Oh, Maaf ya, Nindi dulu waktu kecilnya di Lampung. Lahir di Lampung, besarnya lumayan besar di Lampung. Jadi ada satu cowok yang lari ke belakang rumah kosong itu. Perawakannya tinggi, kurus, pakai baju warna abu-abu, celana hitam, rambut potongan cepak, bahasanya kurang tahu apa namanya. Nah, Nindi nunggu nih, kok si ini nggak lewat-lewat sih? Kok nggak lewat sih di belakang rumah ini? Kemana sih orangnya? Ngapain sih di belakang itu? Dan setelah mungkin 2 atau 3 menit orang itu lewat tapi berubah orang. Maksudnya? Dan itu yang lewat adalah cewek dengan rambut hitam panjang lusuh yang menyapu tanah. Kemudian bajunya putih bercampur entah itu lumpur atau darah dan membawa sapu lidi yang sudah rusak, mungkin usang. Dia berjalan tapi tidak ada stepnya, kayak jalan biasa aja, tapi nggak ada kayak ini seperti ini, apa namanya? Nggak ada langkahnya. Nggak ada langkah. Jadi dia jalan seperti ini, set, Melayang dari rumah kosong ke rumah yang produksi kerupuk ini. Pas dekat-dekat di situ dia hilang. Kemudian Nindi bilang kan sama mama, "Mah, ada hantu di depan." Allah, nggak mungkin ada hantu jam segini. Beneran ada hantu di depan. Terus pas mama lihat, nggak ada apa-apa. Iya emang nggak ada apa-apa kan emang udah hilang. Karena waktu dia mau dekat ke rumah produksi kerupuk itu memang udah hilang. Kemudian karena sekarang Nindi udah bisa agak nalar nih, akhirnya lama-lama mikir, kok si cewek ini bawa sapu sih? Kenapa kalau bisa dibilang itu mungkin kuntilanak ya? Iya. Kenapa kuntilanaknya bawa sapu? Dan ada sedikit cerita dari rumah itu. Rumah itu dihuni sama keluarga yang punya anak 1. Sebut aja nama anaknya A, dan itu teman main Nindi. Dan sering orang tuanya tuh cerita sama mama bilang kalau malam temboknya sering disapu orang. Di rumah itu? Iya. Itu waktu Nindi umur berapa tuh? Sekitar 6 atau 7 tahun. Kelas TK atau kelas 1 SD. Kelas 1 SD kejadian sekitar itu ya? itu. Jadi di temboknya katanya sering banget ada orang nyapu di halamannya, enggak, di temboknya yang disapu katanya gitu. Terus pernah juga kejadian, tapi bukan Nindi yang mengalami hal itu ada teman main juga, tapi dia umurnya di bawah Nindi, jadi dia manggil Nindi Mbak kan. Lagi duduk di depan rumah berdua, dan itu posisinya mau maghrib juga karena dia belum dipanggil sama orang tuanya, jadi masih main. Dan dia bilang, "Mbak, ada yang nyapu di rumah si A." Yo biarin, ngapain sih, paling mamanya si A gitu kan. Enggak, dia nyapu, yang disapu temboknya. Terus Nindi bilang, nggak ada kok, nggak ada yang nyapu. Ada Mbak, ada yang nyapu. Terus dia nyapunya ke atas. Jadi yang nyapu melayang, nyapuin tembok. Nyapuin tembok atas? Iya. Itu perwujudannya Nindi bisa lihat jelas? Iya, yang waktu yang cowok lari. Tapi waktu yang itu teman yang lihat, dan Nindi nggak lihat apa-apa.
Itu kejadian horor pertama yang Nindi rasain selama ini. Terus ada lagi kejadian horornya ini ketika Nindi nginep di rumah Bude. Itu masih di Lampung? Masih di Lampung dan lokasinya masih dekat-dekat rumah situ, mungkin jarak 3 atau 4 rumah aja. Karena Bude ini punya 3 anak yang usianya udah di atas Nindi semua, cuman yang 2 ini anak pertama dan kedua ini sering ditinggal di rumah kalau Bude sama Pak Denny lagi pulang kampung. Jadi Nindi sama teman selalu nginep di situ untuk nemenin. Karena takut kan posisinya. Jadi ada satu ketika Nindi nginep di situ, tidur di luar nggak di kamar, kayak di ruang tengah dan mati lampu. Bayangan kita karena posisi tidurnya tuh menghadap ke tembok. Jadi ini tembok, ini Nindi di sini menghadap, lilinnya di sini. Kalau bayangan kita kena lilin yang angin paling cuma goyang-goyang. Dan itu enggak, bayangan Nindi kayak muter. Jadi kayak lilinnya digeser. Posisinya Nindi kebangun sendirian malam. Terus Nindi ngira, kok bayangan aku geser sih? Kok mungkin angin. Terus pas lagi mikir kayak gitu, bayangannya geser lagi ke tembok yang sebelah. Dan itu berulang kali. Dan itu pasti lilinnya yang digeser, bukan karena apinya yang kena angin. Berarti di ruangan itu ada sosok lain yang mindahin menggeser lilin. Iya. Dan kemudian ada lagi cerita horor Nindi waktu masih SD nih, masih mungkin kelas 1 sampai kelas 3-an. Berarti ini baru pemanasan ya? Oke, keren nih. Pemanasan aja udah bikin panas nih. Oke, lanjut. Jadi ada satu kisah horor yang bukan Nindi yang mengalami, tapi orang yang ada di rumah. Oke. Mati lampu. Tuh, kan? Nah, nggak apa, lanjut aja. Jadi Nindi punya teman, panggil aja Ahmad lah. Namanya Ahmad, itu teman dari TK, satu kelas, satu bangku terus, cowok. Dan itu rumahnya mungkin jarak 1 atau 2 rumah dari rumah Nindi. Jadi Nindi sering main ke rumahnya, dan di situ di rumah dia ada seperti kristal, bulat, bening transparan, bentuknya seperti permen relaksa. Nah, itu Nindi nanya kan, Ahmad ini apa? Oh enggak, ini mainan aja kok, katanya. Oh iyalah. Terus sorenya, itu kejadian siang hari waktu nanya, pas sorenya Nindi main lagi ke situ. Posisinya ibunya si Ahmad nih lagi nyapu dan itu dibuang. Kayak ya jiwa-jiwa anak kecil dong, apa aja diambil dibawa pulang. Nindi bawa pulang ke rumah. Jadi di kamar Nindi itu dipasang kelambu yang nggak dilepas. Jadi kelambunya itu tetap untuk nutupin kasur itu, biar anti nyamuk tuh. Dilempar si batu ini, bilang anggap aja batu lah ya, ke belakang kelambu. Kemudian di rumah Nindi itu ada yang nginep satu keluarga, orang tua sama 3 anaknya. Itu nginep di situ. Pas malam harinya, si manggil aja om ya, om sama tante ini teriak-teriak. Katanya kasurnya tuh digoyang-goyangin sampai kayak gempa, sampai kayak gitu. Terus si om ini cerita sama bapak, katanya dia ngambil batu yang Nindi pegang, yang Nindi temui itu tadi. Padahal Nindi nggak cerita sama siapa-siapa kalau Nindi bawa pulang itu batu. Cuma kayak udah pulang, mandi, lempar batu itu, udah main lagi gitu. Kemudian dia bilang, Mas, aku mau ngimpi loh, juga watu putih tak celup nih banyu, moro-moro metu koyok sinar padang tenan sampai motoku nggak iso ndelok. Kayak artinya, Mas, aku tadi mimpi masukin batu putih transparan ke dalam air, tiba-tiba ada sinar yang terang yang mataku sampai nggak bisa lihat gitu kan. Terus bapak respon, oh cuma mimpi. Akhirnya bapak sama si om ini duduk di depan rumah, ngobrol. Dan mungkin kita ngiranya kejadian horornya udah sampai di situ aja. Itu enggak, istrinya teriak lagi, katanya kasurnya diangkat kemudian dibanting. Dan itu kayak Nindi nggak pernah tahu cerita itu kan. Habis itu besok paginya mama nanya,
Nindi nitip batu ini ya katanya. Batu itu udah ada di celana Mama Nindi. Kok bisa? Enggak kok, enggak ada Nindi titipin. Ini kan tadi dilempar situ. Ini di celana Mama. Terus akhirnya batu itu dibawa sama bapak sama Om ini ke orang yang ya mungkin orang pintar lah ya. Dibilangnya ini apa ya katanya. Ini nih kancing baju biasa kok, mainan biasa, nggak ada apa-apanya. Kemudian akhirnya dibuang ke dekat rumah itu, dekat rumah Nindi tuh kayak ada rawa-rawa gitu, dibuang ke situ. Terus udah ceritanya habis. Habis tuh akhirnya Nindi mikir batu itu dibuang sama teman Mama Nindi. Mamanya teman Nindi dibuang. Apa mungkin ada kejadian juga gara-gara batu itu di rumah teman Nindi, makanya dibuang. Oke, itu yang kejadian yang terjadi di rumahnya Nindi ya. Cuman gara-gara batu itu. Ya, terus ini ceritanya di dekat rumah Nindi. Mungkin Nindi waktu itu sekitar kelas 5 atau 6 SD. Kayak kalau habis sahur udah berani keluar main-main rame-rame. Jadi di tempat Nindi tuh desa, cuman penataan kotanya tuh udah kayak perumahan, jadi jalannya lurus-lurus, jadi kayak mudah gitu kan. Nindi manggilin teman-teman dari rumah, dari RTA ke RTB ke ini nih, terus akhirnya sampai rame-rame kumpul. Ada satu wilayah, kalau kurang tahu ya mungkin ada yang lebih mengetahui, katanya kalau rawa itu bisa diartikan seperti orang, ada bagian kepala, badan dan kaki. Kalau orang yang tinggal di kaki rawa itu ya ada horornya, cuman nggak begitu kayak di tempat Nindi. Nah kalau yang di bagian kepala itu tuh kayak horor banget katanya. Jadi satu daerah itu dibagi 3 ya, misalnya bagian kepala, badan sama ekor gitu ya. Kayak gitu. Cuman itu pemikiran ini sih, nggak tahu yang kalau yang lebih ngerti kan. Jadi posisinya itu rumah Nindi seperti di tengah, terus kita mutar dari jalan ke depan, terus ke samping. Itu jauh, mungkin ada berapa kilometer lah, karena jalan rame-rame jadi nggak kerasa capeknya kan. Kemudian muter lagi ke belakang, abis itu lewat jalan yang bakalan nanti tembus di dekat rumah Nindi, jalan raya. Di situ Nindi pernah jatuh. Ada jembatan mungkin lebarnya 2 atau 3 meter. Nindi pernah jatuh naik sepeda malam-malam, karena di penglihatan Nindi tuh jalannya rata, padahal enggak. Jalannya tuh kayak cor-coran masuk ke dalam, jadi bagian dagu Nindi ini keantuk. Itu malam-malam. Itu kejadiannya mungkin udah lama lah dari situ kan. Terus waktu lewat di situ, di rawa itu ada pohon. Abang tahu pohon waru? Tahu. Ada pohon waru yang melengkung di atas rawa, di dalam rawa situ. Dan ada cewek duduk di situ. Di bagian pohon yang ngelendot gitu. Itu belum subuh. Nggak mungkin kan ada cewek yang kayak aku mau duduk nih di sini. Nggak mungkin kalau orang. Dan itu duduk di situ. Duduk terus sambil ngayunin kaki, rambutnya panjang, bajunya putih. Innalillahi. Dan itu nggak mungkin kalau orang atau orang yang sengaja, mungkin kalau bahasa sekarang prank, niat banget ke situ, sedangkan itu mungkin rawanya tinggi selutut. Itu bulan puasa lagi ya? Bulan puasa. Jadi sebenarnya hantu diikat apa enggak waktu bulan puasa? Walau alam. Itu. Jadi habis itu waktu lewat Nindi nanya sama teman, kamu lihat orang nggak sih di situ? Nggak ada lah, ngapain ada orang di situ? Jadi waktu itu di situ tuh lagi tenar-tenarnya ada kayak di situ ada hantu-hantuan, di situ ada hantu-hantuan gitu kan. Tapi kalau sampai seniat itu duduk di atas rawa, di atas pohon belum subuh, kayaknya kurang nggak masuk akal banget sih. Itu horornya di situ. Terus kalau di Lampung tempat Nindi tuh ada satu cerita yang
lumayan sensitif, bisa dibilang, nggak tahu benar atau enggaknya. Mungkin kalau yang nonton ini ada mungkin juga dari Lampung mungkin kan, bisa komen. Dia ada, sebelum dibuka daerah itu ada satu keluarga terdiri dari bapak, ibu, dan anak kecil bayi, membuka lahan kecil-kecilan di situ, menanam ya sayur-sayuran, cabai seperti itu. Terus kemudian si istrinya meninggal dalam posisi menyusui. Siang hari ditepuk katanya istrinya tuh kayak dek. Pas dia dibangunin udah lewat gitu lah. Dan itu dimakamin di situ. Kemudian sampai beberapa tahun kemudian udah masuk orang, banyak penduduk yang mau masuk, mulai penggusuran, kayak pohon-pohon digusurin. Makam itu sengaja mau dipindah ke pemakaman umum, dan waktu dibongkar kain kafannya masih baru, padahal itu makam mungkin sudah bertahun-tahun. Kuku wanita itu makin panjang, makin cantik, rambutnya makin panjang. Jasadnya nggak rusak. Dan kata orang kalau di sana dibilangnya danyang. Sesuatu yang megang daerah situ. Ya seperti itu. Terus beberapa tahun kemudian mulai ada pabrik udang yang besar. Mungkin orang-orang pokoknya kalau search di Google mungkin Lampung pabrik udang besar langsung keluar. Tapi nggak bisa disebutin kan. Jadi di pabrik itu banyak banget kejadian horornya, dan mungkin ada satu yang bersangkutan sama si danyangnya ini. Boleh nih, menarik nih danyang nih. Cuman ceritanya nggak terlalu panjang. Jadi di pabrik itu semua karyawan, pegawainya itu pakai seragam putih, karena itu produksinya makanan kan, biar higienis atau gimana. Dan cuma dibedakan dari topinya itu kepala borongan, kemudian atasannya itu cuma dibedakan mungkin mana ada hijau, biru, kuning, sama merah kalau nggak salah. Jadi kalau karyawati atau karyawan biasanya tuh topinya putih. Ada satu kejadian di mana ada satu orang itu entah cowok entah cewek, karena cerita ini kayak nyebar luas gitu aja. Di antara orang-orang yang berpakaian putih ini yang mau ganti baju di ruang ganti, ada satu cewek pakai baju kebaya warna hijau, pakai selendang, mungkin kayak bisa dibilang kayak Nyi Roro Kidul. Seperti itu gambarannya. Seperti itu, pokoknya dia pakai kebaya cantik, pakai sanggul, pakai melati juga. Terus dia senyum-senyum ngeliatin orang-orang kayak, nggak mungkin kan orang kerja pakai sanggul. Terus dia bilang, siapa sih? Kok ada orang pakai kayak gitu di tempat kerja? Kayak gitu. Kemudian beberapa waktu setelah itu atau sebelum itu lupa Nindi, ada kejadian kecelakaan yang menewaskan satu karyawati. Dan nggak tahu sih, kalau kata orang situ di situ dibilangnya dibilang tumbal. Dan biasanya diminta kalau nggak anak sematawayang itu biasanya kayak dari beberapa saudara-saudara cewek dia cowok sendiri, atau dari beberapa saudara cowok dia cewek sendiri. Cewek selalu? Ada cowok satu itu kalau nggak salah kejadiannya dia lagi ngelas di atas, tiba-tiba kesetrum jatuh, dan ya gitu lewat. Terus kalau yang cewek ini inisialnya D, dia lagi nyebrang sama temennya, terus ada truk yang bawa batu buat jalan yang lebar-lebar. Batu gunung gitu. Batu gunung yang berpecah. Terus dia bilang, awas ada mobil, bilang ke temennya, dan temennya minggir, tapi dia yang kena. Innalillahi, kok bisa? Mobilnya mundur karena kalau katanya di truk besar ada blind spot. Mungkin nggak kelihatan ya. Itu katanya suaranya kayak balon yang diletusin, kayak gitu katanya. Terus
Habis itu sopirnya turun dan sopirnya tuh sampai pingsan karena dia nggak sadar dia ngelindas orang. Setelah kejadian itu, kejadian kecelakaan, mulai banyak yang kesurupan si arwahnya si D ini. Di pabrik itu. Di pabriknya tuh banyak yang kesurupan. Sampai ada waktu dimana itu yang paling parah karena katanya kan di situ, ini mau dijelasin dikit ya bang. Di situ kan produksi udang. Jadi ada bagian dimana kita ngupasin udang tuh pakai pisau. Pisau mungkin satu telunjuk inilah bagian tajamnya itu buat ngupas udangnya. Jadi orang ini lah tiba-tiba kesurupan, dia megang pisau dan dia mau nyakitin dirinya sendiri sambil teriak-teriak, dan dia cuma bilang gini, aku mau gigiku kembali, gigiku belum semuanya pulang. Jadi karena dia ini kepalanya itu kan terburai ya, giginya ada yang lepas dan belum ketemu. Berarti itu bisa dipastikan yang kesurupan ini tadi arwah si D. Iya, orang-orang banyak yang bilang kayak gitu karena dia minta giginya. Innalillahi. Terus akhirnya disembuhin yang kesurupan ini. Terus dicarilah yang alhamdulillahnya giginya ketemu, itu kalau nggak salah 2 atau 3 gigi. 3 batang gigi? Iya, gigi. Akhirnya setelah itu dibuatin semacam tugu atau tiang buat ngenang si D ini dan nggak ada lagi kesurupan. Oh my god. Ngeri kali. Ya, jadi di pabrik itu lumayan banyak sih cerita-cerita horor yang entah dia di lokasinya atau ketika dia pulang seperti itu kan. Ada satu cerita yang ini buat selingan aja dikit, di kamar ganti si cewek ini adalah beberapa orang yang jorok pasti membuang pembalutnya. Iya. Si cewek yang pertama ini keluar dan mungkin dia lagi membuang pembalut, jarak 10 menit kemudian ada cewek lagi masuk. Pas ngebuka pintu, ada yang lagi jongkok, cewek, mukanya nggak karuan, katanya berdarah-darah, rambutnya acak-acakan, dan dia lagi jilatin pembalut. Dan dia tuh kayak nempel kakinya di tembok, kayak agak kayang gitu, terus sambil jilatin si itu. Bukan cuma jilatin, kayak gitu. Pembalut yang mesti berdarah-darah, dan itu yang cewek kan harus bener-bener bersih, buang-buang seperti itu kan. Terus ada lagi kejadian di pabrik ini sopirnya. Di situ pabriknya tuh karyawan-karyawatinya tuh ada antar jemput mobil bis. Karena lokasinya kan agak jauh dari pemukiman, jadi orang-orang yang ada di desa-desa tuh kayak nunggu di persimpangan jalan besar, bisnya nanti lewat, jadi dia naik bis itu untuk ke tempat pabrik itu. Jadi pas malam hari di situ kan ada 3 shift, dari pagi ke sore, sore ke malam, malam ke pagi. Posisinya sopir itu lagi malam-malam nih, nunggu penumpang sekitar jam 12 sampai jam 3 malaman. Ada halte di depan pabrik itu, halte yang tidak terlalu besar. Dan ada kelinci loncat-loncat di tempat dudukan halte. Kelinci putih loncat-loncat bolak-balik. Terus mungkin dia dalam hatinya kayak, kok ada kelinci sih di sini tuh. Lama-lama dia tatap terus kelincinya dan berubah jadi sesuatu. Itu adalah kepala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepalanya loncat-loncat gitu. Itu kepala orang loncat-loncat? Iya. Katanya putih sih, mungkin putih pucat ya, karena waktu pas dia lihat kelincinya tuh kelincinya putih. Itu ada kepala. Sebenarnya kan agak di luar nalar juga ada kelinci, ngapain ada kelinci di halte loncat-loncat gitu kan, kayak gitu. Terus ada kejadian horor selanjutnya itu yang dirasain sama teman Mama Nindi, karena Mama Nindi kerja di situ juga. Jadi di pabrik udang itu ada satu wilayah, dia 3 wilayah, A, B, dan C, anggap aja gitu. Dan setiap wilayah itu ada kayak blok itu tambak udangnya. Tambak udangnya. Itu
Jadi dia tuh ada yang di paling jauh, tempat tinggal dia tuh yang paling jauh. Dia tapi pemberani bang, ibu-ibu ini pemberani banget, bawa motor sendirian. Padahal posisinya di situ tuh gelap. Paling lampu sorot, lampu jalan itu kayak jarak berapa meter, dan itu sepi banget kalau malam hari. Jadi karena nggak ada bahan, dia pulang malam sendirian. Kemudian waktu dia naik motor pelan, dia lihat ada cewek lagi berdiri di pinggir jalan. Rambutnya basah yang sampai netes-netes airnya, tapi dia pakai kaos, pakai celana levis. Karena orang dikerja di sana kebanyakan pakai gitu kan, kalau mau berangkat baru di sana nanti ganti. Terus ditanyain, "Mbak mau kemana?" Diam, si cewek ini diem aja. "Mau berangkat kerja ya? Kalau iya nggak apa-apa ya, aku barengin," katanya. Diem aja si cewek ini, diem aja. Terus, "Oh ya udah, ayolah Mbak." Berhenti kan, ibu-ibu ini berhenti di depan mbak-mbak ini. Si mbak-mbak ini naik dan dia tuh diem aja sepanjang jalan. Ditanyain apa aja tuh diem, ditanyain nama diem, ditanyain tempat tinggalnya di mana diem. Sampai ada di bagian ibu-ibu ini nanya, "Kok tengah malam mandi keramas sih? Terus pakai sampo apa loh? Kok baunya pandan-pandan melati kayak gini, sampo apa?" katanya gitu. Terus tiba-tiba di pertengahan perjalanan yang di situ banyak semak-semak gelap, si ceweknya minta turun. Mau turun di sini. Akhirnya dia berhenti, turun, motornya mati. Terus si cewek itu ketawa-tawa. Kayak gitu, ketawa-tawa. Terus karena si ibu-ibu ini pemberani, dia nggak ada ketakutan atau nggak ada apa-apa. Dia diem, motornya di standar, dia duduk. Terus dia bilang, "Kurang ajar kamu nih. Aku udah nolongin kamu, udah aku tumpangin, aku baik, aku ramah, kamu malah kayak gitu. Kurang ajar kamu nih." Tiba-tiba si cewek itu hilang. Terus motornya hidup sendiri. Motornya yang mogok tadi Motornya itu hidup sendiri. nyala lagi. Iya, nyala lagi. Terus dia pulang akhirnya. Berani gitu ya. Berani banget sih. Dan itu banyak banget katanya kejadian-kejadian kayak orang numpang-numpang kayak gitu kan. Ada juga nih kisah dari kakak kelas Nindi yang nganter kakaknya, kalau nggak salah itu kerja di situ malam-malam juga. Jadi posisinya ini nggak yang di wilayah ibu itu. Beda wilayah. Wilayahnya itu lebih ke arah ke tempat Nindi, karena tempat Nindi desanya gitu kan. Jadi anggap aja ini pabrik nih, ini bank. Terus di sini ada jembatan, jembatan kuning namanya karena catnya kuning. Terus si abang-abang ini naik motor nih sendirian, nyanyi-nyanyi biasalah cowok kan naik motor. Tiba-tiba motornya mati, dia berhenti, ada cewek di depan bank ini. Dia bilang, "Mas numpang?" "Enggak ah." "Numpang lah mas." "Enggak, aku nggak mau kamu tumpangin kok," katanya gitu. Terus, "Mas aku tuh mau numpang." "Nggak mau," katanya gitu. Terus si ceweknya ini tiba-tiba terbang ke depan motor abang ini, ketawa-tawa. Terus, "Kan aku cuma mau numpang." Dia bilang kayak gitu. Terus abang-abang ini kan udah ketakutan banget, dia ngidupin motor, dia salah motornya nggak hidup-hidup, dia starter nggak hidup. Akhirnya dia mengeluarkan kata-kata kotor, dan itu ngefek hantunya hilang, motornya hidup. Lu dikerjain sama hantu yang sering numpang itu ya? Iya, dan kalau nggak salah dia pernah cerita, abang-abang ini pernah cerita ya, itu nggak tahu ada sambungannya atau enggak. Si abang ini pernah punya abang sepupu yang kerja di situ juga, dan pulang malam kemudian ditumpangin sama cewek di lokasi yang sama. Kemudian di lokasi yang tempat ibu Nindi tadi ngelihat hantu itu juga di situ. Ceweknya numpang sampai di jembatan kuning hilang. Besoknya abang-abang ini sakit, sering muntah darah, kemudian meninggal. Berarti merenggut nyawa tumbal juga berarti si cewek ini ya?
tapi ya kita nggak tahu sih, cuman kejadian katanya seperti itu sebelumnya. Apa ini masih ada kaitannya dengan si korban inisial D tadi? Enggak. Beda. Beda ya? Beda, karena katanya di bank itu ada sapam yang pernah cerita, sosok yang nunggu di situ jahil banget. Pernah si sapamnya tidur di pos depan, pas dia bangun udah di belakang. Udah dipindahin? Dipindahin. Bahkan bukan cuma sapamnya, kadang motornya juga dipindahin. Dan itu sering banget. Cuman pasti hilangnya di Jembatan Kuning itu karena katanya beda wilayah mungkin ya. Beda-beda wilayah seperti itu. Karena di Jembatan Kuning itu juga pernah ada orang yang ngeliat, katanya ada orang mukanya rata, cowok pakai motor yang udah dipretelin tapi mukanya nggak ada mata, nggak ada hidung, sering banget lihat-lihat kayak gitu. Tuh seperti itulah cerita-ceritanya di waktu di Lampung. Terus ada satu kejadian lagi, nggak apa-apa ya Bang, nambah-nambah di Lampung kan? Ada kejadian di mana ditemukan mayat perempuan yang kondisinya udah bener-bener hancur. Tangannya kalau nggak salah katanya lepas karena udah ditarik biawak. Cuman si cewek ini udah dikabarkan hilang selama 18 hari. Kejadian bukan kejadian sih, teman yang terakhir lihat dia itu jam 11 malam, dia dijemput sama cowok. Dan setelah itu nggak pernah lagi ada kabarnya. Kemudian di jalan itu kanan dan kirinya tuh kayak semak-semak belukar gitu. Dan kalau kita buang sampah di yang sebelah kanan, itu baunya bakal ke kiri. Tapi kalau kita buang yang ke kiri, baunya nggak bakal ketahuan karena arah angin. Dan bau-bau yang kayak agak nggak enak di daerah deket-deket pabrik tuh udah biasa, karena bau kepala udang tuh baunya nggak enak. Jadi orang-orang di situ kayak udah biasa gitu lah. Jadi kalau kayak bau bangke, itu udah normal lah ya. Iya, karena Bang, kadang banyak mobil yang bawa sampah kepala udangnya ini kayak lewat, terus ada beberapa sampah yang jatuh dan itu ya udahlah bau kan. Siapa yang mau bersihin pinggir jalan kayak gitu. Sampai ada orang nyari rumput di daerah yang sebelah kiri ini, dan dia ngelihat ada orang yang tergeletak di situ pakai baju agak sedikit panjang, nggak panjang banget sih, mungkin sebatas ini. Dan tangan sebelahnya itu udah kayak ketarik, mungkin ditarik biawak sih kemungkinan. Dan itu waktu diangkat jasadnya katanya sih itu dagingnya udah agak rontok gitu lah. Nah, kejadian sebelum itu, beberapa hari sebelum mayat itu ditemukan, di situ kan daerahnya emang rumahnya tuh jaraknya jauh-jauh. Ada satu rumah yang emang ngedenger ada cewek tolong-tolong, kayak tolong, dan itu kejadiannya jam 12 malam. Dia nggak berani karena yang denger tuh ibu-ibu sendirian di rumah. Dia takut untuk keluar karena takutnya nanti dia dijahatin juga kan. Jadi akhirnya udah gitu aja, dia cerita sama orang, aku denger nih ada orang tolong-tolong, oh ya udah gitu. Sampai akhirnya mayat itu ditemukan, dan untungnya dia masih bisa dikenali dari name tag-nya. Dari di karyawan situ pasti dikasih name tag. Dan itu kurang tahu sih namanya siapa, pokoknya cewek itu akhirnya dikembalikan kalau nggak salah ke Palembang. Mungkin asli orang Palembang, karena orang banyak kan ngerantau gitu. Nah, kejadian horornya itu nimpa 3 cowok yang lagi lewat di daerah situ. Jadi kalau mau ke arah pabrik itu dulu bisa lewat jalan itu, lewat belakang. Cuman sekarang itu ditutup pagarnya, jadi nggak bisa lewat belakang, harus lewat depan. Akhirnya si cowok ini naik mobil pick up, 2 orang di depan, 1 orang di belakang lewat. Dan waktu itu
Itu ceritanya tenar banget karena si cowok bertiga ini dengerin lagunya Ariel Peter Pan yang mengejar hujan atau apa? Yang Menghapus video, hujan. ya menghapus hujan. Ah. Jadi itu lagunya sebenarnya nggak sedih-sedih amat kan. Terus dia bilang gini, aku takut sendirian di belakang katanya. Allah nggak apa-apa, udah ini aku itu hidupin musik katanya. Terus pas deket-deket yang lokasi pembunuhan itu, mobilnya tuh agak pelan. Ada suara cewek nangis. Di situ. Iya, pertamanya dikiranya lagunya. Dia bilang gini, ingat banget ceritanya kan. Kok lagu Ariel Peter Pan ada nangisnya? Mana ada nangis? Iya nangis katanya. Ada yang nangis katanya. Allah lagu katanya gitu. Pertamanya abang-abang yang di belakang sendirian ini kan duduk paling ujung belakang. Dia mepet ke pintu, yang dekat pintu. Terus dia bilang, ada putih-putih di dekat tiang listrik katanya. Alah apa sih, plastik itu kan, yang plastik tambak, karena plastik tambak itu putih yang besar-besar gitu. Plastik tambak gitu tuh. Enggak transparan, itu putih-putih katanya gitu. Terus lagunya ganti lah, kok nangis katanya. Aku takut loh di belakang sendirian. Nggak apa-apa, nggak ada apa-apa katanya gitu. Terus katanya putih-putih yang ada di tiang ini tiba-tiba terbang ke pick up belakang, dan abang-abang yang sendirian di belakang itu gedor-gedor depan. Aku mau pindah ke depan, plastiknya ke sini katanya. Tapi nggak kelihatan wajahnya, nggak cuma kayak putih gitu aja, transparan bisa dibilang putih gitu aja. Dan tiba-tiba ya udah akhirnya abang itu berhenti mobilnya, dia naik dan bertiga di depan. Kemudian suara nangisnya hilang, nggak hilang, cuman yang putih-putihnya hilang. Sampai ada dia lewat ke pos buat masuk ke pabrik itu, ada pos di tengah jalan. Dan suara nangisnya tuh sapamnya juga dengar. Kok lagu ini ada nangisnya katanya kan? Nggak tahu dari tadi. Oh ya udah biarin aja. Terus pas udah lewat dari pos, suaranya hilang. Oh berarti cuman nganter batas pos doang. Jadi kata orang-orang gini, oh mungkin dia masih ngerasa kalau dia masih kerja. Kayak gitu. Kasihan. Kayak itu horor banget sih termasuk kan. Terus beberapa tahun kemudian Nindi pindah ke Jawa karena ada satu dan lain hal. Harus pindah ke Jawa. Kemudian Nindi sekolah di sana sendirian, mama ke Jambi sama bapak sama adik. Di situ selama beberapa bulan Nindi punya satu kejadian horor waktu di Jawa. Dan itu sayang banget videonya harus dihapus karena ketakutan anak-anak kecil kan. Jadi waktu itu Nindi main nih rame-rame bareng berapa orang, ada mungkin kalau 6-7 orang. Itu main ke daerah agak ke atas dari desa. Abang pernah ke Jawa mungkin? Jawa mana nih? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Dan Daerah kalau mana? ini Temanggung. Temanggung belum. Jadi kalau di Jawa tuh kalau semakin ke atas itu kayak desanya tuh kayak satu lingkaran gitu aja gitu kan. Apa bahasanya, satu gutekan lah bahasanya. Satu gutekan gitu aja. Jadi pas agak naik ke desa itu, dari desa mama tuh, ini ngerekam pakai HP jadul yang tapi udah ada kameranya. Dan di situ ada nenek temen Nindi yang lagi main juga. Dan itu negur, "Mbah, iya," katanya. Mbah itu pulang dari ngambil kayu. Dia gendong kayunya, Nindi rekam, ketawa-ketawa. Abis itu pulang buat mandi karena abis itu mau ngaji. Lihatlah rekamannya. Ayo dong, lihat dong. Ada apa aja kita, katanya gitu kan. Karena waktu mau ngerekam tuh emang bilangnya mau penelusuran hantu. Jadi gitu. Pas ada di bagian nyorot si nenek-nenek ini, padahal dia sendirian, tapi di video tuh dia nggak sendirian bang. Dia sama satu orang cowok pakai entah kemeja atau sweater warna coklat, pakai celana panjang dan tanpa kepala. Dan ada satu adegan dimana yang paling nakutin tuh,
dia kayak gini. Melambai Iya, ke arah kamera. nggak ke kamera, ke arah kita Ke sih. arah. Karena posisinya Nindi nih serombongan di sebelah sini, kemudian nenek-neneknya di situ, terus Nindi ngerekam gini kan, ngerekam. Terus si cowok tuh di sebelah sininya Nindi. Heeh. Dia tuh mungkin bisa dibilang kayak manggilin Nindi sama teman-teman Iya. mungkin ya. Ngerespon dia ya. Kayak gini. Enggak kayak yang gini-gini tuh Iya. enggak, dia kayak pelan. Itu jelas tuh di rekaman videonya. Jelas. Karena posisinya mau maghrib tapi belum yang gelap tuh, belum, masih terang. Itu kejadiannya tahun berapa? Nindi di Jawa itu sekitar 2011 sampai 2012. Di daerah Daerah Temanggung. Temanggung. Iya. Untuk sahabat-sahabat yang di daerah Temanggung, tolong komentar di bawah ya. Boleh komentar banget. Cuman Nindi sebentar aja di situ. Iya. Dan itu karena habis ngeliat itu video itu akhirnya udah hapus gitu kan. Tapi sekarang ini mikir kayaknya kalau harusnya dulu nggak dihapus mungkin bisa jadi duit sih sekarang. Iya, viral ya. kan itu. Dan itu tuh nakutin banget. Itu rekamannya ngambil rekaman itu Sore mau menjelang maghrib. Oh, Dan transisi. Iya, transisi apa? Senja Iya, kalah. senja kalah. Terus itulah dibilang, ayo kita cari hantu yuk, cari hantu katanya gitu. Merekam dan dapet sih itu. Yang dia ngelambai Iya. dan lambaiannya tuh pelan banget bang. Tapi horor. Kayak yang, aduh, gimana ya bilangnya tuh. Dia tuh bener-bener berdiri di samping nenek-nenek itu, dan itu Nindi masih inget banget di samping nenek-nenek itu ada kayak rumput mungkin setingginya segini. Nenek-nenek itu ada di jalan yang jalan setapak, dan dia di belakang rumput-rumput itu. Dan kelihatan dia berdiri, nggak ada kepalanya. Mungkin ada batang lehernya tuh, ada batang lehernya pun nggak bener-bener kayak terus segini, nggak ada. Kayak gitu, dan dia ngelambai. Dan di situ Nindi kan sendirian. Kalau malam memang tidur di rumah saudara, cuman kalau dari pagi sampai ke arah maghrib Nindi tuh sendirian di rumah, kayak nunggu mau ngaji gitu. Dan di rumah itu kan Nindi jarang banget ke dapur karena makan tuh beli kan, ya namanya anak zaman masih kecil belum bisa masak. Jadi mungkin Nindi ke dapur tuh cuma mau ngambil piring, tapi setiap Nindi mau ngaji, karena Nindi kan di kamar aja gitu, kayak siap-siap pakai jilbab pakai mana, itu pasti terdengar suara mama sama adik lagi ngobrol di dapur. Kayak kedengeran kayak apa ya, kayak dia ngobrol cuman omongannya nggak jelas gitu. Dan itu sering banget. Pernah juga Nindi sama temen cuma berdua, emang sengaja mau nginep di rumah itu. Nindi nggak tidur di rumah saudara, berdua aja. Dan Nindi kebangun malam. Nindi tuh sering banget kayak kebangun malam gitu. Dan untungnya pintunya dikunci, pintu kamar kunci. Dan itu kedengeran jelas banget, ada suara mama, ada suara adik, suara bapak lagi ngobrol di luar. Padahal mama, bapak sama adik udah di Jambi. Nggak ada orang kan? Nggak ada, cuma berdua. Dan itu ya lumayan horor juga sih menurut Nindi di situ kan. Terus boleh cerita lagi nih bang? Boleh, lanjut. Sekarang kita cerita yang ada di Jambi aja lah, Boleh. tapi buat sedikit-sedikit aja. Heeh. Ini kejadian waktu Nindi udah SMK, sekitar 2017-2018, karena SMK pasti harus magang. Ya. Jadi sekolah Nindi itu sekolah cabang, jadi satu jurusan Nindi cuma ada 12 orang. Dan 3 tahun bersama 11 orang yang sama, pasti kita udah inget banget bentuknya, cara ngomongnya, badannya walaupun dari jauh. Kemudian waktu itu magang Nindi udah dapet tempat karena dicari guru. Jadi di situ 12 orang, sisanya lagi yang 9 orang itu pergi buat nyari tempat magang yang lain. Nindi bertiga, Nindi cewek temen Nindi, anggap aja namanya Mawar. Terus cowok bilang aja Melati lah ya. Waktu tuh sekolah Nindi tuh bentuknya kayak L,
tapi L-nya tuh yang nutupin itu, nggak ngadep ke jalan raya, nutup gini ya. ke belakang. Jadi Nindi kan kelasnya di paling atas. Iya. Sebenarnya harusnya di bawah, cuman karena ada teman yang kecelakaan dan kakinya tuh patah, jadi akhirnya di kelasnya di atas kan, biar dia nggak kesusahan ke bawah. Berdua aja sama si Mbak Mawar ini di kelas, nyapu kelas, naikin bangku dengan niatan mau tiduran karena nggak belajar. Kunci pintu dari dalam, dan Nindi yang nutup pintu dari dalam, kunci dari dalam. Jadi Nindi tidur di dekat jendela yang mengarah ke luar, ke jalan raya. Si temen Nindi yang Mbak Mawar ini udah tiduran, udah main HP. Terus Nindi lagi duduk ini kan, duduk set. Terus baru mau kayak, ada nih temen Nindi yang Bang Melati ini lagi berdiri ngadep ke luar, ngadep ke jendela keluar, diem aja kayak ini, kayak gitu aja. Terus oh ada si itu, ya udahlah gitu kan, kayak udah biasa aja, udah temenan lama, mau tiduran ya udah biasa gitu. Berarti bertiga nih posisinya. Bertiga harusnya bertiga nih. Terus pas Nindi turun, harusnya kalau dia berdiri ada kakinya dong. Kakinya nggak ada. Terus Nindi mikir, oh loncat nih dia ke kursi nih, pasti ngerjain nih. Terus Nindi berdiri lagi, masih ada, berdiri dengan posisi yang sama, nggak gerak, nggak ngomong, mungkin nggak napas juga. Terus Nindi nunduk lagi nih, set, gak ada lagi kakinya. Pas Nindi nunduk ke bawah, kakinya nggak ada. Orangnya kan masih berdiri? Masih berdiri, karena Nindi mau tiduran kan, jadi waktu mau kayak gini kakinya udah nggak ada. Terus hebatnya orang, cepet banget dong loncat-loncatnya kan, mau ngerjain doang sampai segitunya. Akhirnya Nindi yang untuk sekian kalinya, Nindi duduk, masih ada, Nindi tiduran, nggak ada. Oh udahlah, sampai akhirnya ditanya nih sama Mbak Mawar nih, ngapa sih katanya, ada si itu kan, ada Bang Melati kan ngarang, nggak ada, kita cuma berdua gitu. Iya ada beneran, ada dia tadi berdiri katanya. Nggak ada katanya. Iya, dia mau masuk dari mana coba? Orang dia aja keluar, terus pintunya kamu kunci. Tapi dia ada dari, oh nggak ada. Oh ya udahlah. Jarak beberapa menit kemudian ada pintu digedor. Buka, woi aku mau ngambil HP, Bang Melati. Berarti? Nggak tahu apa, tapi itu siang hari sih. Siang kan masih sekolah. Siang hari. Dan sebelumnya itu waktu masih Nini kelas 1 itu kan kelas 2 SMK. Waktu masih kelas 1 tuh Nini pernah cerita sama ibu kantin. Karena Nindi waktu itu belum pakai motor sendiri kan, masih nunggu dijemput. Itu dia bilang, Nini, sekolah ini agak angker loh katanya gitu. Masa iya? Iya agak angker katanya. Pernah tuh ibu kan bersihin WC, ada yang suara kayak di dalamnya, di dalam WC tuh ada yang kayak suara-suara air. Terus ibu tungguin lama kok nggak keluar-keluar, tapi nggak ada orang katanya. Terus pernah lagi kakak di situ kan, ada dia punya anak di situ yang udah sebawah Nindi sih, mungkin dulu waktu itu pas SMP. Itu kakak tuh pernah lihat ada cewek duduk di ujung katanya kayak gitu. Terus Nini nggak percaya sih, kayak masa iya sih sekolah kayak gini di jalan yang besar, depan jalan besar, masa ada kayak gitu. Dan ngalamin beneran. Memang angker gitu. Iya nggak tahu juga sih. Cuman waktu udah kelulusan ini cerita nih di grup kan, woi aku pernah loh kayak gini. Terus Bang Melatinya tuh bilang kayak ngarang, masa iya dia harus jadi kayak aku katanya kayak gitu. Lagian aku juga waktu itu nggak ada kok dalam kelas, dan dia konfirmasi aku nggak ada kok dalam kelas. Jadi Nindi mau nambahin, ada satu cerita bonus. Boleh nih. Bonusnya ini, Nindi punya hobi yang cukup aneh. Apa Nindi tuh? hobi ketindihan. Rep-repan Bahasanya. Itu Nindi tuh hobi banget ketindihan, sering banget ketindihan, sampai kalau sekarang ketindihan tuh kayak yang oh ya udah ketindihan udah gitu aja.
Tapi ada satu kejadian yang bikin Nindi ngerasa ketindihan ini luar biasa menakutkannya. Ketika jadi rumah Nindi itu rumah subsidi. Kamar belakang pasti ada jendela. Dan karena di rumah subsidi nggak ada dapur, akhirnya ditambah dapur ke belakangnya. Jadi Nindi tidur di kamar belakang. Tidur di kamar belakang tuh emang udah paling sering ketindihan. Walaupun tidur siang pun pasti bakal ketindihan di kamar itu, tapi enak kamarnya. Kalau siang nggak panas sama sekali. Kalau malam udaranya enak, kayak gitu. Jadi akhirnya Nindi tidur sendirian. Ada satu kejadian di mana adik Nindi tuh sering banget makan malam-malam. Hobi banget makan malam. Itu waktu dia belum. Kalau sekarang udah besar kan, itu waktu masih kecil. Dia tuh hobi banget makan malam, kayak sore nih udah disuapin sama mama. Nanti jam 12, jam 1 bangun mau minta makan. Nangis kayak mau makan kayak gini gitu. Sampai ada mama nakut-nakutin. Biasa ibu-ibu nakut-nakutin. Kalau kamu minta makan malam-malam, ada yang nangis. Terus mama keluar ngambil nasi nyuapin. Habis itu tidur, jarak berapa menit ada yang nangis beneran di depan rumah. Ada cewek nangis di depan rumah, dan itu tuh suaranya bener-bener ngegema seluruh rumah. Dan ini nggak berani keluar karena ini di kamar sendirian di belakang. Ini mikir kalau keluar tiba-tiba nanti di depan pintu kan. Jadi setelah itu kejadian itu Nindi sering banget ketindihan, cuman kayak sampai pernah kayak tiba-tiba nggak bisa napas kayak gitu. Dan satu kejadian yang paling parah tuh malam hari Nindi hobi begadang, sering banget begadang, main HP atau kayak mana, pokoknya susah kalau tidur sore-sore. Setelah itu kamar Nindi tuh kan ada lampunya, cuman kalau mau tidur dimatiin. Dan Nindi ngandelin lampu dari dapur karena jendelanya nggak dipasang tirai sama Nindi, cuma dikunci aja, nggak pasang tirai, dan itu terang. Dan pas Nindi tidur, di setengah tidur Nindi bangun, melek, ngelihat ada cowok di dapur berdiri. Tapi itu bukan badan bapak Nindi, bukan, karena cowok itu masih muda, putih kulitnya, pakai celana hitam pendek dan nggak pakai baju. Dia berdiri terus senyum ke arah jendela yang otomatis itu ngarah ke muka Nindi. Dia senyum terus kayak Nindi mungkin mimpi nih, langsung tidur lagi. Nindi ngeringkuk ke kiri, sebelah kiri. Tiba-tiba makin nggak bisa bernapas, susah napas, keringat dingin tiba-tiba keluar, ketakutan yang nggak takut banget. Sampai akhirnya kalau kita tidur terus ada yang jalan di kasur pasti kerasa dong abang. Itu entah langkah kaki atau tepukan, pokoknya kayak dia tuh itu ngelingkarin badan Nindi sampai berapa kali. Dan Nindi nggak bisa berdoa, baca Al-Fatihah nggak bisa, baca ayat kursi nggak bisa, bahkan mau bilang bismillah aja susah. Dan yang di pikiran Nindi tuh malah bukan hantu atau apa, kayak mikir ya aku mau mati nggak sih Nindi, kayak gitu. Kayak mungkin Nindi ngerasa kayak mau sekarat atau gimana gitu kan. Terus itu lama banget, perasaan lama banget, mungkin ada 15 menit, dan suara orang yang lingkerin itu kayak tepukan lingkerin itu masih ada. Sampai akhirnya Nindi bisa gerakin tangan dan tiba-tiba bangun. Nindi lari ke kamar depan, tidur sama mama. Nindi cerita, tadi aku gini. Oh ya udah, tidur sini aja. Tidur, mama peluk Nindi kan. Pas Nindi tidur, mama baca doa, baca ayat kursi kalau nggak salah kata mama, sama Al-Fatihah. Terus Nindi nggak sadar nih, tapi Nindi ngigau dan bentak mama bilang gini, udah sih panas, aku nggak mau kamu bacain kayak gitu. Nindi malah ngomong kayak gitu? Iya, kata mama bilang kayak gitu. Berarti sudah dirasukin tuh? Ya nggak tahu juga sih, karena Nindi juga nggak pernah ngerasain kerasukan kan, katanya kayak gitu. Terus Nindi bilang, masa iya bilang kayak gitu? Iya bilang kayak gitu. Katanya kamu panas, udah panas, nggak mau dibacain kayak gitu, katanya kayak gitu. Respon. Dan ada juga satu kejadian waktu Nindi ketindihan. Nindi mungkin keluar dari badan atau nggak tahu sih bahasanya apa. Nindi berdiri di pinggir pintu dan Nindi lihat orang tua Nindi sama adik Nindi lagi nonton TV. Nindi teriak-teriak bilang, Nindi lapar, mau makan mak, mau makan, tapi mama nggak ngerespon apa-apa. Jadi Nindi ngira mama tuh lagi marah gitu kan. Kayak ngapain sih anak ini teriak-teriak malam-malam gitu mungkin. Tapi pas Nindi mau noleh ke kasur yang mungkin badan Nindi ada di situ, tiba-tiba Nindi kebangun dan Nindi lagi tidur. Unik nih, kejadian-kejadian seperti itu memang sering terjadi, tapi banyak yang tidak menyadarinya.
Dan setelah semua cerita Nindi nih dari kecil sampai sekarang, udahlah di situ aja dulu. Siapa tahu kan nanti kalau ada cerita lagi, boleh cerita lagi ke Boleh, Abang? siap. Ini ada satu cerita terakhir yang Nindi dapat dari mama sama bude Nindi. Bukan bude kandung sih, lebih bisa dibilang ibu susu Nindi. Karena waktu mama melahirkan Nindi, yang nyusuin pertama itu malah bude yang ini. Oh, berarti di Lampung? Di Lampung. Oke. Tapi kejadiannya bukan di daerah Nindi. Ada satu kejadian yang menimpa ibu-ibu yang kita bisa bilang namanya Bu Asih gitu aja. Karena namanya emang nggak tahu Nindi kan. Ibu Asih ini tinggal di daerah transmigrasi karena di Lampung banyak transmigrasi dan kebanyakan itu orang dari Jawa. Ibu Asih ini dagang di pasar dan dia punya hobi yang bangun tuh sebelum subuh, biasa jam 3, jam 4, sedangkan subuh kan biasanya jam 5, setengah 5. Dia sering banget bangun jam segitu, buka semua pintu dapur. Bukanya semua pintu dapur, dia ngidupin api buat masak air, masak nasi karena zaman dulu kan masih. Kemudian ada di satu hari di mana dia udah bukain pintu semua, dia duduk di amben bambu, tempat duduk bambu seperti itu. Terus dia milihin gabah yang ada di beras. Gabah yang ada di beras dipilihin, ditampi, dibersihin berkali-kali. Tiba-tiba ada suara. Sedikit pemberitahuan, jadi rumah Bu Asih ini emang sering dilewatin orang. Mau ke pasar, mau ke masjid karena udah sering dilewatin. Jadi Bu Asih tuh wajar banget kalau ditanyain orang, ditegur orang lagi masak. Nah pas hari itu ada suara cewek yang nanya, wes tangi toh? Atau udah bangun ya? Iya udah. Terus dia bilang, kok udah bangun jam segini katanya. Oh iya ini mau masak, mau buat anak-anak sama bapak sarapan. Oh udah masak jam segini, boleh nggak kalau aku bantuin katanya. Oh boleh sinilah biar cepat selesai katanya seperti itu. Kemudian si suara ini tiba-tiba mendekat dalam bentuk ya wanita biasa duduk di hadapan Bu Asih ini. Kemudian jadi boleh nggak kalau aku bantuin katanya. Boleh banget biar cepat selesai, biasalah ibu-ibu. Tapi kok kamu jam segini udah mau main katanya. Iya aku emang niatnya mau main ke rumahmu. Ngapain? Nggak ada, aku mau main aja ke rumahmu katanya gitu. Terus tiba-tiba si cewek ini yang negur Ibu Asih duduk di depannya, kemudian mulai membantu dan dia bilang, banyak ya gabahnya di beras. Iya beras panenan agak banyak kotorannya. Oh iya. Kemudian Bu Asih mulai membersihkan, dibantu si cewek itu. Tiba-tiba Bu Asih melihat tangannya yang pucat, bergaris-garis hitam, berurat-urat hitam. Kemudian Bu Asih terdiam dan dia menoleh ke atas karena si cewek itu berdiri. Si cewek itu senyum. Dia senyum yang sangat lebar yang mungkin bagi dia sangat ramah senyum itu. Kemudian dia mengangguk, mengangguk. Terus Bu Asih menundukkan kepalanya. Dan yang Ibu Asih lihat adalah seorang wanita dengan rambut yang basah, dengan kapas yang masih menempel di mata, di hidung, kemudian di telinganya tapi mengeluarkan darah yang cukup segar. Kemudian Bu Asih cukup tenang menghadapinya dengan dia bilang, oh nanti dulu ya, aku mau bangunin suamiku. Kok jam segini belum bangun sih, padahal aku udah masak. Dia jalan dari dapur masuk ke ruang tengah, kemudian masuk ke kamar, dan suaminya yang lagi tidur terlentang langsung dia timpa, dia memeluk suaminya, terus menangis, menahan teriakan dan mengompol. Dia mengompol hebat dan mungkin kita mikirnya oh horor banget nih dibantuin sama hantu. Itu nggak horor banget, karena yang lebih horor ketika si cewek ini menyusul ke kamar, membuka gorden dan berkata, kok malah tidur lagi sih? Kan aku mau bantuin, sambil ketawa. Yang melengking banget, yang ya udah ketawa kuntilanak mungkin kan. Terus si Ibu Asih ini cuma jawab gini, ora sudi, aku nggak mau. Ora sudi aku ditulungi wong kayak kue. Aku nggak mau ditolongin orang kayak kamu. Kemudian dia cuma ketawa-ketawa si cewek itu dan Bu Asih pingsan di atas badan suaminya. Kemudian suaminya yang terbangun ya
ngapain coba ada ibu-ibu di atas dia, istrinya di atas dia dalam keadaan yang ngompol. Dia nanyain, kamu kenapa sih? Dia nggak bisa ngomong, Bu Asih nggak bisa ngomong. Akhirnya dikasih minum, dia ceritain semuanya. 3 hari kemudian Bu Asih demam, dan akhirnya minta pulang lagi ke Jawa. Minta pulang, pokoknya aku mau pulang dulu ke Jawa, mungkin untuk menyembuhkan traumanya, ketakutannya. Dan ada satu fakta yang cukup mencengangkan sih, ternyata si cewek yang datang ini, wanita yang datang adalah tetangga Bu Asih di Jawa yang meninggal akibat kecelakaan. Dan wanita ini adalah teman akrab Bu Asih, teman ngobrol, ngerumpi, masak-masak. Dan mungkin dia cuma mau ngasih salam perpisahan kalau aku udah beda alam sama kamu, tapi aku masih mau nolongin kamu. Jadi itu cerita terakhir dari Nindi, dan ya semoga aja para penonton bisa ngerasain kehororannya, bisa berimajinasi liar dengan kehororannya, dan semoga mendapat suatu hikmah yang dari cerita itu. Dan kalau ada kesalahan omongan, kata-kata yang belibet, nggak jelas ya, Nindi mohon maaf, karena ya Nindi orang biasa sih. Terima kasih. Oke, itulah tadi sahabat misteri kisah yang dibagikan oleh Nindi secara eksklusif. Nah, untuk sahabat-sahabat misteri semua yang memiliki pengalaman misteri, ingin podcast bareng di segmen Sahabat Misteri, bisa langsung DM ke Instagram Sebuah Kisah Misteri Official. Nanti admin akan menghubungi sahabat, akan memberitahu gimana caranya bisa duduk datang ke studio Sebuah Kisah Misteri. Untuk sahabat-sahabat semuanya, terima kasih. Mungkin di cerita yang disampaikan oleh sahabat kita Nindi banyak kekurangan, banyak salah kata dalam pengucapan. Mohon maaf, dan saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak nih untuk Nindi. Sama-sama, Bang. Semoga sehat selalu, dimurahkan rezeki, karena Nindi telah bersedia ya meluangkan waktu untuk datang ke sini langsung untuk cerita-cerita bareng. Ceritanya oke, ngeri. Banyak bonusnya tadi dikasih sama si Nindi. Oke. Mungkin di segmen misteri kali ini cukup sampai di sini. Saya Rio Wijaya dan Nindi. Kami mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.